minta kawan-kawan yang di pinggir sini di depan, berdiri di depan. Woi, anggota SPMI, woi, berdiri depan. Yang di sana, depan sini. Depan. Sini dulu. Ya, kawan-kawan yang di ujung sana, yang di sana juga saya minta Anda merapat sini, ikut panas-panasan. Dan saya minta kawan-kawan tetap semangat dan satu instruksi. Malu kita hari ini kedatangan Sekjen DPP FSPMI Bung Sabila Rosa. Kasih pros untuk Bung Sabila Rosa. Yang dimana beliau selaku Sekjen DPP FSPMI, artinya orang nomor 2 di FSPMI, yang dimana sekaligus dia sebagai calon legislatif untuk DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil Jabar 2. Kita kasih pros dan kami minta pengusaha untuk naik di atas mobil komando. Dan hari ini juga hadir Ketua DPW FSPMI Provinsi Jawa Barat Bung Suparno. Kasih pros untuk Bung Suparno dan juga Ketua DPD SPM Provinsi Jawa Barat Bung Dadang. Kasih pros juga untuk Bung Dadang. Dan saya minta Bung Parno dan Bung Dadang untuk naik di atas mobil komando untuk nanti menyampaikan orasi secara bergiliran. Bung Sabila Rosa, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih semangat? Masih semangat? Tunjukkan aura perlawanan kalian. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Teman-teman sekalian, saya Sabila Rosa sebagai Sekjen DPP FSPMI, orang nomor 2 di pusat FSPMI hari ini, hadir memenuhi undangan dari teman-teman, khususnya teman-teman KEP SPSI yang hari ini tengah memperjuangkan haknya, memperjuangkan nasibnya. Maka jauh-jauh saya dari Jakarta hadir untuk kalian semua, teman-teman sekalian. Kenapa ini terjadi, teman-teman sekalian? Ini adalah bukti nyata, fakta yang tidak bisa ditolak oleh pemerintah. Ini korban undang-undang Omnibus Law. Kenapa korban Omnibus Law? Undang-undang Omnibus Law mengatur seluruh perizinan daerah ditarik ke pusat. Dengan tujuan apa? Supaya simpel dan cepat, murah, katanya begitu. Faktanya bagaimana? Sampai dengan 1 tahun ini, para pengusaha di KBP, khususnya yang bergerak di bidang pertambangan, tidak selesai, tidak ada ujung pangkalnya. Siapa yang jadi korban? Siapa yang jadi korban? Buruh, teman-teman sekalian. Ruh daripada undang-undang Omnibus Law yang pertama adalah untuk menarik investor. Banyak investor yang masuk ke Indonesia, tapi di sisi lain banyak perusahaan Indonesia yang gulung tikar, bahkan perusahaan-perusahaan BUMN. Ruh dari undang-undang Omnibus Law untuk menarik investor, untuk menarik tenaga kerja, membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Faktanya undang-undang Omnibus Law disahkan, banyak pengangguran, tidak nyambung. Perizinan dibikin simpel, dibikin cepat, dibikin murah. Faktanya sampai 1 tahun ini nggak kelar-kelar. Buruh yang jadi korban. Teman-teman sekalian, saya atas nama DPP FSPMI hari ini hadir untuk kalian, anggota KEP SPSI KBP, teman-teman sekalian. Jangan lihat bendera, lihatlah kita memang bukan satu saudara, kita bukan saudara-saudara, tapi kita saudara seperjuangan, teman-teman sekalian. Di mana ada buruh yang dizalimi, maka kita wajib hadir untuk membela semuanya. Tunjukkan kepada semua orang, kepada semua pihak, kepada semua orang di luar KBP, bahwasanya
SPMI tidak ada hubungannya dengan korban PHK hari ini. SBSI tidak ada hubungannya dengan korban PHK teman-teman CAT hari ini. Semua serikat DKPP tidak ada hubungan PHK dengan CAT hari ini. Tapi kenapa mereka mau hadir hari ini untuk bersolidaritas? Karena ada empati sosial, teman-teman sekalian. Ada empati sosial sesama kaum pekerja. Kalau sudah tidak ada empati sosial, tidak ada hati untuk bagaimana kita bisa memberikan manfaat terhadap orang lain. Bagaimana buruh bisa sejahtera, buruh bisa bersatu. Kita tunjukkan hari ini, teman-teman sekalian. 2 kali seluruh serikat pekerja di KPP termasuk SPMI hari ini menyepakati hari ini aksi 50% dari anggota FSPMI serikat yang lain harus keluar, dan itu sudah kita buktikan. 50% dari keanggotaan SPMI kita keluarkan demi teman-teman CAT SPSI, teman-teman sekalian. Kalian tidak sendirian, kalian punya SPMI, kalian punya GOPSI, kalian punya saudara-saudara serikat yang hadir hari ini, punya saudara SPN. Mungkin hari ini KPP belum bisa memberikan aksi yang bisa mengejutkan pemerintah. Tapi apabila hari ini, teman-teman sekalian, tidak ada respon baik dari pemerintah KPP, kita, para ketua DPD, ketua DPO yang sudah hadir hari ini akan siap menginstruksikan akan lebih banyak lagi aksi. Tidak hanya KPP, kita punya saudara Cimahi, kita punya saudara Kota Bandung, kita punya saudara Kabupaten Bandung, bahkan kita punya saudara Bekasi, Kerawang, Purwakarta, Subang, dan SPMI siap untuk menghadirkan itu semua, teman-teman sekalian. Sekali lagi tunjukkan kita orang kecil, apa yang kita miliki, kebersamaan, solidaritas tanpa batas, dan tidak dibatasi oleh bendera, tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh daerah. Di mana ada buruh dizalimi, kita hadir di situ untuk memberikan dukungan solidaritas tanpa bayaran. Kita berikan pelajaran, teman-teman sekalian, kepada seluruh pihak. Mudah-mudahan aksi kita hari ini bisa dilihat tidak hanya se-Kabupaten Bandung Barat, bahkan se-Jawa Barat, bahkan se-Indonesia Raya, bahkan seluruh dunia. Kebangkitan kaum buruh, kelas pekerja untuk bisa menentukan nasibnya masa depan. Kita harus bisa berkontribusi terhadap negeri yang kita cintai ini. Maka tidak ada cara lain, teman-teman sekalian. Kita harus masuk dalam sistem. Bagaimana undang-undang ke depan kaum buruh bisa ikut berkontribusi, menentukan arah kehidupannya ke depan, untuk bisa menata bagaimana negeri yang kita cintai ini bisa melindungi kaum pekerja, rakyat miskin, rakyat semuanya yang ada di Indonesia ini. Teman-teman sekalian, mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Sekali lagi, kalian teman-teman, saudara-saudaraku CAT SPSI, Anda tidak sendirian. Kalaupun di KPP ini tidak beres, kalaupun harus dikawal ke Jakarta, kami siap untuk mengawal perjuangan teman-teman CAT SPSI walaupun harus ke Jakarta. Tunjukkan solidaritas kita, tidak hanya sekejap, tidak hanya ucapan di lidah, tetapi kita tunjukkan benar-benar dengan hati yang ikhlas, wujud nyata. Kita hadir dalam setiap momen-momen di mana solidaritas dibutuhkan. Jangan melihat bendera, jangan melihat sektor, jangan melihat daerah mana. Di mana ada kezaliman, maka disitulah sudah menjadi sunnatullah. Di mana ada kezaliman, maka Allah akan gerakkan hati-hati orang pilihannya untuk menegakkan keadilan. Insya Allah kita semua yang hadir hari ini termasuk pilihan-pilihan Allah yang Allah gerakkan hatinya untuk sama-sama menegakkan keadilan. Tidak dibayar, tetapi kenapa kita mau bergerak? Panas-panasan, tapi kenapa kita mau bergerak?
Inilah kekuatan dari Allah. Maka teman-teman sekalian, kemuliaan manusia apabila dia bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberikan manfaat terhadap orang lain. Anda boleh hebat, Anda boleh tinggi jabatan, Anda boleh kaya, tapi kalau Anda tidak punya hati untuk kemanfaatan bersama manusia, Anda tidak lebih baik daripada hewan. Maka kita orang-orang kecil, tidak punya apa-apa, tidak punya jabatan apa-apa, tidak punya uang, paling di dompet cuma ada 50.000, makan siang juga belum. Tapi kenapa kita mau hadir? Jangan sampai berhenti di sini. Solidaritas kita, di mana ada pekerja yang dizolimin, maka kita siap untuk hadir membela, jangan melihat bendera. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Kawan-kawan buruh bekerja di Kabupaten Bandung Barat yang sudah bergerak bersama bersolidaritas bagi kawan-kawan pekerja buruh yang hari ini akibat dari kebijakan, akibat dari bagaimana kita tidak mempunyai kekuasaan, akhirnya kawan-kawan rencananya akan ter-PHK, betul? Karena kawan-kawan tahu, kawan-kawan, bahwa apa yang terjadi di KBB ini sebenarnya murni dari kesalahan dari pemerintah kita, kawan-kawan. Bagaimana kebijakan-kebijakan yang selama ini terus-menerus menyesatkan kita kaum buruh, kawan-kawan. Bagaimana ke depan kaum buruh pekerja itu akan dimiskinkan secara sistematis, secara struktural oleh dengan adanya kebijakan Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi tidak ada kata lain, apapun yang terjadi kita harus lawan bersama-sama. Siap kawan-kawan? Siap kawan-kawan? Kami SPN Jawa Barat tentu hari ini hadir sama halnya dengan kawan-kawan SPMI, kawan-kawan GOPSI, SBSI 92, semua mempunyai empati, semua mempunyai rasa yang sama. Kita adalah keluarga besar pekerja buruh di Kabupaten Bandung Barat akan terus melakukan perlawanan sampai dengan apa yang kita inginkan menjadi kenyataan, kawan-kawan. Apa yang kita rasakan hari ini, Bupati Kabupaten Bandung Barat yang notabene bukan dari pekerja buruh, betul? Dia itu apa, artis ya? Yang pasti tidak paham tentang kondisi, tentang kerjaan di KBB ini, kawan-kawan. Hari ini saya minta, apabila bukan bupati yang menerima kita hari ini, jangan pernah mau. Karena orang-orang di dalam itu pasti akan memberikan harapan palsu, kawan-kawan. Jangan lagi diberikan angin surga. Kita hari ini jauh-jauh ke sini hanya dihadapkan dengan bapak kepolisian, betul? Kira ini tamu, ini gedung kita, kawan-kawan. Gedung ini dibangun dari pajak kita, betul? Dari pajak penghasilan kita, betul? Dari perusahaan-perusahaan yang sampai hari ini izinnya belum keluar, betul? Tapi ketika kita datang ke sini, kita dihadapkan dengan para kepolisian. Tapi bagaimanapun juga kita beri ongkos dulu kawan-kawan kepolisian yang hari ini mengawal aksi kita. Tapi di mana-mana buruh pekerja kalau datang ingin mendatangi pejabat pemerintahan daerah, pemerintahan provinsi, pasti dikasihnya polisi lagi, betul? Di suguhanan naon? Polisi, banyak perlu dihakan goyang polisi itu. Kita ini pemilik daerah ini, kawan-kawan. Kita datang ke sini ingin bertemu dengan pengambil kebijakan. Bapak Bupati hari ini harus menerima kita, betul? Karena kita adalah pemilik negeri ini, kawan-kawan. Sekarang kita harus bersyukur karena kita sekarang gerakan buruh, persatuan buruh sudah mulai kental, kawan-kawan. Kita harus berebut kekuasaan negeri ini. Siap, kawan-kawan? Siap, kawan-kawan? Karena selama pemerintahan kita, DPRD kita, bupati kita bukan dari
dari buruh? Siap nggak? Masih mau dukung partai lain? Masih mau dukung partai lain? Masih mau dukung partai yang mengundang-undangkan Undang Cipta Kerja? Tidak ada satu partai pun kawan-kawan yang menggugat Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi. Hanya partai buruh yang menggugat Undang-Undang Cipta Kerja. Yang dampaknya kita rasakan sekarang, betul? Sudah berapa tahun upah tidak naik? 3 tahun kawan-kawan upah tidak naik. Gara-gara apa? Undang-Undang Cipta Kerja. Siapa yang bikin? Partai-partai sekarang berkuasa kawan-kawan. Dan saya minta sekali lagi teman-teman, jangan ada yang semua, jangan ada yang bertuduh, semua. Mana? Bung Yoyo. Supaya siap-siap naik di atas mobil komando setelah Bung Karno, nanti dilanjut orasi oleh Bung Yoyo. Untuk waktu dan cepat. Semua kan gitu kan. Itu teman-teman kepolisian dan makan belum tuh, jajan nggak dikasih makan juga sama Pemda. Belum. Pemerintah daerah sama Pemda. Ya. Kawan-kawan sekalian, bahwa kita berjuang fokus tapi tidak harus terlalu menegakkan, gitu kan? Yang paling penting fokus terhadap perjuangan, jangan pernah berhenti sebelum apa yang menjadi tujuan kita tercapai. Karena biasanya kalau kita berjuang itu akan panjang, maka bagaikan lari itu maraton, jangan pernah sprint. Gitu kan? Kalau sprint, napas kita habis, akhirnya kita menyerah, gitu kan? Maka bagaikan lari itu maraton, pelan tapi terus. Sebelum teman-teman dipekerjakan kembali, sebelum izin perusahaan itu dikeluarkan, jangan pernah berhenti untuk melakukan perjuangan dalam hal aksi-aksi. Itu yang paling penting. Kawan-kawan sekalian, bahwa tentang pertanggungjawaban atas masyarakat atau rakyat yang ada di wilayah kabupaten, kota, provinsi, maka tanggung jawab utama adalah pemerintah daerah setempat. Dalam hal penutupan atau pemberian izin sekarang ditarik ke pusat, pasti pemerintah pusat telah memberitahukan kepada pemerintah daerah setempat, bahkan pasti jauh bulan, bahkan bisa jadi tahun. Persoalan yang ada di KBB ini, apa yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat terhadap apa yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat dengan adanya perizinan tidak dikeluarkan sampai hari ini. Seorang pimpinan daerah harusnya ada yang namanya preventif. Oh, ini bakalan perizinan di pertambangan di KBB bakalan susah diperpanjang. Maka apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah? Pernah nggak kawan-kawan serikat pekerja KBB bulan lalu, tahun lalu untuk diajak diskusi oleh pemerintah daerah dalam mendiskusikan apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, ini yang tadi disampaikan Bung Dadan, kalau kita punya kepala daerah bukan basicnya dari buruh, itu akan sangat mudah terjadi. Sehingga hanya berpikir secara politis, tidak bagaimana berpikir terhadap nanti dampak terhadap rakyat yang ada di Bandung Barat ini. Di sini sudah ada perda perburuhan, tapi tidak ada satupun perda perburuhan dikeluarkan perbuknya, betul nggak? Perda peraturan daerah jika tidak ada perbuk, maka tidak akan bisa ditindak secara hukum. Jadi Pol PP jatuh-jatuhnya nganggur-nganggur juga, gitu kan? Sudah ada perda, kalau perbuknya turun, perusahaan melanggar, maka Pol PP bisa turun untuk menindaklanjuti. Betul nggak? Tapi karena ada perda tapi perbuknya tidak dibuat, percuma juga ada aturan tapi bagaikan tidak ada aturan. Kenapa ada aturan bagaikan tidak ada aturan? Ada aturan apabila dilanggar tidak ada penindakan. Percuma nggak ada aturan? Nah, ini kawan-kawan yang terjadi di negeri kita, di negeri Kabupaten Bandung Barat. Bupatinya sering komunikasi sama pimpinan-pimpinan serikat, tetapi di bawahnya nggak menjalani. Persoalan ya kira-kira?
Katanya sekarang ganti Kadisnaker baru. Di sini ada aksi Kadisnaker lagi verifikasi tentang LKS tripartit sama Dewan Pengupahan di perusahaan-perusahaan. Salah apa benar itu Kadisnaker? Tuh Bapak polisi biar tahu nih, ya kan? Pol PP biar tahu. Kalau dimanapun ada aksi buruh